Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi dengan saya Ermain. Terima kasih pada sahabat Mutiara yang telah menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau mengajukan ide-ide pada kolom komentar. Namun belum sempat kami jawab. Pada video podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat Mutiara satu persatu. Bila ada pertanyaan atau ide untuk video kami berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita simak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mutiara. Oke, kita akan jawab satu persatu ya sahabat Mutiara. Untuk pertanyaan dari Q&A episode 13, bicara lahan untuk bawang, kalsium untuk pH tanah, dan dosis pupuk untuk padi, dari Rida Fitra. Ini kalau semua pupuk dicampur untuk tanaman bawang merah untuk satu kali panen bisa nggak bang? Ini pupuk itu kan kalau diibaratkan di orang itu atau di manusia itu kan makanan. Nah, kalau kita makan biasanya sehari 2 atau 3 kali, nah sekarang kita sekalikan, jadi sekaligus 3 piring gitu. Itu kurang baik tentunya hasilnya ya. Sama dengan tanaman, karena tanaman adalah makhluk hidup juga, jadi disesuaikan dengan fase pertumbuhannya. Karena setiap fase pertumbuhan itu berbeda kebutuhan haranya. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Ini dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia. Ini dari Hidayat OSN. Pertanyaannya, mantap Om Denny. Buah anggur yang tidak ada bijinya, apakah itu direkayasa genetik? Oh ya, ada beberapa varietas anggur memang sudah secara genetik itu seedless ya, tidak mempunyai biji. Tapi ada juga beberapa pekebun itu dengan cara mentreatment, yaitu salah satunya dengan GA3 ya. Tentunya ini diberikan atau aplikasinya ya pada tahapan-tahapan tertentu ini ya. Atau untuk Pak Mas Hidayat, jangan lupa ya, kalau memang kurang puas nanti bisa gabung dengan komunitas Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara. Silakan gabung di Telegram. Oke, yang ketiga, yang berikutnya, Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mas Robi Adi 12. Om Denny, saya menanam anggur belum buah-buah, tolong dong bimbingannya. Nah ini banyak faktor ya, mungkin varietasnya atau yang belum yang tidak cocok dengan lokasi Mas Robi, atau mungkin medianya atau perlakuan pupuknya, itu banyak faktor. Biar nggak bingung, silakan Mas Robi gabung dengan grup
Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara. Silahkan, di situ nanti ada dari berbagai macam agronomis ya, wilayah ataupun keahlian-keahliannya. Silakan Mas Robi gabung. Terus pertanyaan berikutnya yaitu dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Azkia Zafa. Pertanyaannya adalah, kalau menanam anggur baiknya dikasih penutup atau tidak Om? Salam sukses. Merauke dari Bojonegoro. Oke, karena tanaman anggur yang seperti kita ketahui bahwa memang berasal dari daerah subtropis ya. Dan di Indonesia ini belakangan ini banyak dibudidayakan ya, karena Indonesia ini orangnya kreatif ya. Jadi walaupun berbeda iklim dengan cara memaksanya, tapi ada beberapa yang sudah berhasil ya. Memang baiknya dikasih pelindung ya, karena beda iklimnya dengan daerah asalnya, yaitu biasanya pakai kertas UV ya, karena anggur ini rentan dengan kalau kelembaban tinggi ya, itu banyak mengundang jamur pada daunnya. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, yaitu pertanyaan dari Kebun Inspirasi Hidroponik. Om, saya tanam anggur di tanah sudah pakai pupuk organik, malah tidak berkembang. Apakah karena tanahnya padat ya? Oke, ini ya, sekali lagi ya, tanaman anggur adalah juga sama membutuhkan bukan hanya hara-hara sebagian saja, misalnya makronya atau mikronya saja, tetap tanaman anggur juga membutuhkan hara yang lengkap ya. Dan pupuk atau bahan organik ini adalah untuk menggemburkan tanahnya. Nah, ini untuk Kebun Inspirasi Hidroponik, silahkan gabung ke grup Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara, biar jelas ya. Oke, pertanyaan berikutnya itu masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Yela Wolf Barker. Nah, ini mantap, pengen coba budidaya anggur, varietas anggur apa yang cocok di dataran tinggi Mas. Nah, ini karena anggur seperti kita ketahui dari subtropis ya, ya mungkin untuk dataran tinggi ada beberapa varietas yang memang cocok ya, seperti Beauty, Everest, itu mungkin Mas Barker bisa coba varietas tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Dara Aziza. Kak, baiknya kalau menanam anggur di lahan terbuka apa di greenhouse? Mohon penjelasan, rencana saya mau menanam anggur di greenhouse ukuran 1000 meter persegi, apakah menguntungkan? Oke, Mbak Dara, ini tidak harus di greenhouse ya. Memang ya, kalau pengen ideal ya silahkan monggo di GH ya, karena GH itu bisa iklim mikronya bisa kita atur ya. Kalau di tempat terbuka pun yang penting ada naungannya, karena yaitu tadi bahwa anggur itu kalau kelembabannya tinggi itu jamur akan mudah menyerang daunnya ya, yaitu seperti downy mildew, itu akan mengganggu nanti ke daun tanaman anggurnya.
Jadi tidak harus di greenhouse ya, di tempat terbuka pun yang penting ada naungan. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mbak Wiwi Wiyanti. Anggur bisa pakai abemik gak ya? Ini kalau abemik ini kan hanya sebagai media ya, media supaya kita memberikan pupuk itu lebih mudah. Kalau memang racikannya sesuai dengan kebutuhan anggur, itu ya nggak masalah, karena abemik ini hanya salah satu media supaya kita memberikan nutrisi itu lebih lengkap ya. Jadi bisa saja, yang penting kebutuhan hara itu sesuai dengan tanaman tersebut, tanaman anggur. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Hani Pangestuti. Ini Om, apa saja tanaman anggur import yang termasuk genjah dan mudah dibuahkan di Indonesia? Oke, ada beberapa varietas anggur yang genjah ya. Genjah itu cepat berbuah. Itu salah satunya adalah Ninel ya. Terus ada akademik juga, terus transfigurasi juga, itu termasuk varietas anggur atau jenis-jenis anggur impor yang genjah dan di Indonesia itu bisa berbuah lebat ya. Silahkan Mbak Hani bisa coba varietas tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mas Dedi Prasetyo. Kak, dulu punya buah anggur. Pas pertama buahnya besar-besar, tapi sekarang agak kecil. Itu pupuk yang bagus dipakai Mutiara apa? Biasanya cuma dikasih Ponska sama KCL. Mohon bimbingannya. Oke Mas Dedi, sekali lagi Mas Dedi bisa bergabung ke grup Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara. Bisa tanya panjang lebar, di situ kita bisa berdiskusi ya untuk tanaman anggur atau tanaman-tanaman lainnya. Ya, tentu kalau memang hanya sebagian hara yang kita kasih, ya hasilnya pun akan kurang ya. Jadi tidak bisa optimal, karena kalau hanya NPK saja tanaman nggak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Minimal itu ada 12 hara, jadi 6 hara makro dan 6 hara mikro. Monggo Mas Dedi gabung dengan grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mas Kus Karen. Mas apa Mbak ini? Om, kenapa tanaman anggur harus dipangkas biar bisa berbuah? Terus baiknya anggur bisa dibuahin di batang primer, sekunder, apa tersier? Makasih sebelumnya, saya pengguna setia NPK Mutiara. Terima kasih Mas Gus. Jadi tanaman anggur, ada beberapa tanaman yang memang kalau tidak dipangkas itu tidak memacu untuk timbulnya buah atau bunga ya. Salah satunya adalah ini tanaman anggur ya, karena kalau tidak dipangkas nanti untuk keluar tunas baru itu susah ya untuk anggur ini. Makanya
yaitu diperlakukan adanya pemangkasan, karena anggur ini berasal dari negara yang punya 4 musim, ya. Ada musim semi, gugur, panas. Nah, ini jadi kalau dibudidayakan di tropis ini kan nggak ada 4 musim, hanya 2 musim. Makanya untuk supaya keluar bunga atau buah itu harus dipangkas, ya. Nah, ini bisa yang cabang tersier, ya, itu cabang tersier bisa kita buahkan. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mas Jidane El Haddadi. Ini, Om, kalau saya anggurnya sering pecah gitu, itu kira-kira kena penyakit apa kurang pupuk ya? Nah, ini memang kalau tidak ada hama atau penyakit atau jamur, itu biasanya kalau pecah buah itu dikarenakan kekurangan kalsium, ya. Nah, nanti Mas Jidan silakan gabung ke grup Telegram kami, yaitu komunitas NPK Mutiara, bisa panjang lebar membahas tanaman-tanaman lainnya. Salah satunya adalah anggur. Terus pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mas Tono Lote. Pertanyaannya adalah tanaman anggur bagusnya pakai media tanam apa ya buat skala rumahan? Oke, untuk skala rumahan ya media yang bagus, biasanya anggur itu kan butuh untuk media tanam yang sifatnya gembur, ya, atau porus. Jadi tidak, kalau hanya tanah toh nanti bisa macet, apalagi tanah di kita itu ya kebanyakan apa, tanah-tanah keras gitu ya. Jadi kalau untuk media tanam ya itu bisa Mas Tono itu gabungkan antara arang sekam, terus sekam padi mentah, terus bahan organik ya, mau pupuk kandang atau yang lain, atau sedikit pasir, ya. Nah, itu bisa kita gabungkan. Silakan coba media tanam yang saya sebutkan tadi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mbak Siska PWT. Pak, saya menanam anggur hijau, sudah pernah panen tapi kok rasanya asam. Bagaimana untuk agar jadi manis? Sebelumnya terima kasih. Oke, Mbak Siska, memang hati-hati ya, karena beberapa varietas anggur itu rasanya kecut ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan yang untuk dataran di Indonesia itu ada Ninel atau apa akademik, itu rasanya enak ya. Mungkin memang varietasnya basisnya ini nanam yang varietas asam ya, walaupun nanti dengan perlakuan pupuk atau perlakuan treatment yang lain, kalau memang sifat genetiknya itu asam ya tentu tidak bisa berubah banyak ya. Yang jelas mungkin yang asam ini dijadikan batang bawahnya, nah nanti yang atasnya itu bisa disambung dengan varietas yang enak ya, kayak akademik atau Ninel, itu enak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur Indonesia, dari Mas Slamet TNI. Pertanyaan adalah,
Om, akademik sama Ninel bagus mana ya? Nah, ini dari beberapa eh, petani atau kawan-kawan yang membudidayakan anggur akademik dan Ninel, kalau akademik memang rasanya lebih oke, ya, manisnya lebih oke daripada Ninel. Cuma dari dompolan atau produksi itu Ninel bagus, akademik rasa bagus tapi produksi kurang dibandingkan Ninel. Ninel produksi bagus, ya, rasanya ya kalah dengan akademik. Oke, berikutnya adalah masih dari belajar tani episode 10, cara mudah budidaya anggur Indonesia, dari Mas Dwi Norma. Pertanyaannya adalah, apa ciri tanaman anggur yang sudah siap dibuahkan, Mas? Itu biasanya batangnya itu akan berubah coklat, ya, batang tersiernya itu coklat. Nah, itu sudah siap dibuahkan. Kalau batangnya masih hijau mulus, itu biasanya walaupun kita pangkas itu belum bisa keluar bakal calon bunga, ya. Jadi indikasinya ya salah satunya adalah batangnya sudah coklat, udah besar, ya, bisa siap dibuahkan. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari belajar tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mas Jamal SSTI. Mas, kalau bibit di cutting dan sambung bagus mana ya? Cutting, antara cutting dengan sambung atau grafting, ya, itu cutting itu kita seperti stek. Kita misalnya nih tanaman bagus nih anggur, misalnya akademik, kita langsung cutting, potong, kita tanam. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau sambung itu kita bisa cari varietas yang bahan akarnya itu dari yang toleransi terhadap perubahan iklim, suhu, gitu ya. Itu biasanya adalah jenis Isabella. Itu banyak sama pecinta-pecinta anggur itu untuk dijadikan batang bawah, rootstock, ya. Itu biasanya varietas Isabella karena dia tahan banting lah. Sama seperti tanaman lain, ya, misalnya jeruk, itu ya kita cari batang bawah yang akarnya itu kuat, tahan terhadap serangan penyakit. Nah, itu tapi sambungannya batang atasnya itu jeruk-jeruk yang enak. Sama dengan anggur juga seperti itu, ya. Biasanya kalau anggur rasanya enak, manis, itu daya tahannya kurang, makanya kita sambungkan dengan rootstocknya yang dari anggur yang tahan banting. Oke, itu Mas Jamal. Pertanyaan berikutnya masih dari belajar tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mbak Becky Dewi. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar klaster anggur atau dompolan anggur banyak dan ini lagi-lagi, ya, jadi memang varietas, pemilihan varietas atau jenis bibit itu penting sekali, karena ya memang ada treatment tertentu, ya, untuk memperbanyak dompolan. Tapi ya langkah pertama adalah cari yang memang jenis atau varietasnya produksinya tinggi, ya. Oke, Mbak Dewi. Terus pertanyaan berikutnya masih dari belajar tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mas Aji Airin Duk. Nah, ini bagaimana pemupukannya, dibahas dong. Dosis, cara pemupukan, apa saja yang tepat.
please. Oke Mas Aji, sekali lagi saya ngajak silakan gabung ke grup Telegram kami yaitu komunitas NPK Mutiara, atau Mas Aji bisa kunjungi website kami. Jadi untuk pemupukan di situ sudah ada ya, atau informasi-informasi pertanian lainnya pun Mas Aji bisa klik website kami yaitu npkmutiara.com. Oke, pertanyaan berikutnya itu masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Muhammad Sodik, Wonosobo, APA anggur apa ya bos. Nah, ini Wonosobo mungkin dataran yang adem ya, dataran yang tinggi ya, karena di Indonesia tropis. Kalau pengen mendekati subtropis ya harus lari ke dataran yang lebih tinggi. Mungkin ini Wonosobo lebih tinggi ya, bisa itu pakai Everest atau Beauty ya, itu silahkan Mas Muhammad. Terus pertanyaan berikutnya masih dari Belajar Tani episode 10, cara mudah budidaya anggur di Indonesia, dari Mas Ahmad Yasin. Pertanyaannya, Mas Denny tolong ulas cara pemupukan salak biar buahnya banyak dan besar, karena saya biasa pakai produk NPK profesional atau grower tapi kok belum maksimal, mohon solusinya Mas. Oke Mas Ahmad, karena itu tadi saya sebutkan bahwa tanaman bukan hanya membutuhkan NPK, minimal untuk syarat tumbuh dan berkembangnya secara optimal, tanaman, semua tanamannya itu minimal 6 hara makro dan 6 hara mikro ya, NPK, CA, MGS, terus yang mikronya ya boron, C, molibdenum dan lain-lain, minimal ada 12. Nah, kalau Mas Ahmad masih hanya NPK saja, tentu ini belum maksimal. Mungkin bisa nanti tambahkan Karate plus boronnya atau Merauke Phytopreg-nya, itu bisa tambahkan, silakan. Atau gabung dengan komunitas Telegram kami yaitu grup ya, komunitas NPK Mutiara. Silakan Mas Ahmad, monggo bergabung, kita bisa diskusi nanti panjang lebar. Oke, terima kasih sahabat Mutiara, semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Mutiara bisa memuaskan. Dan bila video ini dirasa bermanfaat, silakan sahabat Mutiara share sebanyak-banyaknya di media sosial Anda. Dan bagi Anda yang menonton di YouTube, jangan lupa like, subscribe, dan pentung tanda loncengnya di channel NPK Mutiara TV untuk mendapatkan update video kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Salam Mutiara.